Secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak mempermasalahkan bila kehadirannya pada acara Rakernas Partai Umat diidentikan dengan politik identitas. Menurut Anies, ia tidak ambil pusing dengan cap tokoh politik identitas sejak dirinya memimpin Jakarta, hingga sudah tidak lagi menjabat saat ini. Anies meyakini tiada bukti yang membuat dirinya menjalani pemerintahan di DKI Jakarta menggunakan politik identitas. Ia sudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang dituding tidak akan menemukan pembuktiannya? Anies menilai apabila ada pihak yang menyudutkannya dengan isu politik identitas, maka ia tidak memiliki kewajiban untuk menjawab tudingan tersebut. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Okay? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini, Mas Ayo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi, Mas Adi. Kalau saya menjawab, Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Wah, cocok bang ini. Menurutnya, identitas apapun tidak menjadi penting selama ia berjuang membawa keadilan dan membangun masyarakat. Menurutnya, bila perdebatan soal politik identitas terus dilanjutkan, maka hanya akan menjadi jebakan narasi yang terus berulang di setiap pemilu atau pilkada. Ketika berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun menginginkan hadirnya rasa keadilan. Dengan begitu, tidak masuk jebakan pernyataan. Jadi Mas Ayo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat Rito Rahmadi menegaskan bahwa partainya adalah wujud dari politik identitas. Rito menyampaikan hal tersebut pada saat pembukaan Rakernas Partai Umat. Rito tidak ambil pusing bila sejumlah pihak yang menarasikan politik identitas sebagai hal yang buruk. Menurutnya, pengakuan terhadap penggunaan politik identitas adalah cara beradab dan elegan dalam melawan narasi yang kosong dan menyesatkan dalam politik di Indonesia. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Dirinya juga menegaskan bila Partai Umat dengan sikap politik identitasnya merupakan paling dekat dengan pengamalan Pancasila. Ia menuduh yang menghendaki pemisahan agama dan politik sudah masuk dalam proyek sekularisme. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik Pancasilais.
Selain itu, sebuah kelakar disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri rapat kerja nasional Partai Umat. Mulanya, Anies menyampaikan selamat kepada Partai Umat setelah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu serentak 2024. Hingga hari ini bisa menggelar rakernas untuk pemenangan pemilu. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu 3 pertama, objektif. Yang 2, yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah... Anies mengatakan bukan hanya selamat atas rakernya, tapi selamat perjuangannya telah memasuki fase baru. Menurut Anies, ucapan selamat pantas diucapkan untuk Partai Umat dan bahkan sampai melayangkan sengketa proses pemilu ke Badan Pengawas Pemilu. Ia bersyukur bisa sampaikan selamat setelah melalui perjuangan panjang mulai dari pendiriannya. Dengan segala tantangan, akhirnya Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Di hadapan Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, hingga Ketua Majelis Syuro yang juga pendiri Umat, Amin Rais, Anies menyampaikan kelakarnya dengan satu kalimat yang tersirat. Kebetulan tahun 24, nomornya 24, itu Allah punya rencana sendiri. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh, tapi Ahok. Orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya, di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Umat Islam diminta tidak termakan isu larangan menyalatkan jenazah pendukung penista agama yang dulu berembus kencang. Anies Baswedan sama sekali tidak mendukung perilaku tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ghez Khalifah. Ia menghimbau umat Islam tetap tenang, tetap melaksanakan syariat. Kalau ada saudara seiman yang meninggal, tentu tetap harus membantu proses pemakamannya. Dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, sampai mengantar ke kuburan. Sampai dimandikan, sampai semua selesai. Ya udah selesai kan, waktu hujan lah. Mendung banget. Udah, sholatnya di rumah aja, gitu. Alasannya untuk sholat sendiri? Apa? Kan waktunya udah ini, jam 5 kuburan jam 5 mau dikubur. Kalau nggak itu ditinggal. Saya mandi kan, bantuin mandi. Langsung saya kapanin. Iya, rame-rame. Iya, warga sini semua. Sholatkan. Saya nyaksiin kok sholatkan kok. Sholatkan di rumahnya. Di rumahnya, cuman kan kena hujan, mendung, udah mau maghrib, jadi kan udah berwaktu. Ya udah nggak disolatin di masjid. Jadi saya datang ke sini, yang pertama takziah, kedua mengecek yang rame di medsos dan di media katanya tidak disolatin, ternyata nggak benar. Ya. Almarhumah disolatin, cuma tidak di musola gitu. Dan ustadznya sendiri yang ngurus, ya, dengan warga setempat gitu. Jadi kalau dibilang nggak disolatin, bohong gitu. Ya. Itu disolatkan. Fitnah-fitnah tersebut dilontarkan oleh para pembenci Anies Baswedan. Bahkan sampai saat ini Anies Baswedan dituding menjual ayat dan mayat. Informasi yang terus dihembuskan, beredar warga menolak memandikan dan menyalati jenazah karena memilih pasangan Ahok dan Jarot di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Isu itu harus diluruskan agar masyarakat tidak berburuk sangka kepada Anies Baswedan sebagai pemenang yang mengalahkan Ahok di Pilgub 2017. Sebab dalam kenyataannya yang memandikan dan menyalati jenazah adalah para tokoh-tokoh agama di tempat yang dijadikan fitnah. Beda pilihan dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Meski dalam Islam ada aturan yang melarang memilih non-muslim, aturan itu jangan sampai merusak tenun kebangsaan dan kebinekaan. Kewajiban umat Islam adalah tetap membantu saudara muslim lainnya yang tertimpa musibah. Meskipun Ahok memang menistakan agama Islam dan juga menghina ulama, tetapi tidak boleh menyalahkan pendukungnya yang juga beragama Islam. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Nggak bisa pilih nih.
buzzer rame-rame memviralkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas Indonesia. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Partai Demokrat. Dalam keterangannya, politisi Partai Demokrat mengaku mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan pendukungnya sudah merancang strategi permainan isu suku, agama, ras, dan antar golongan jauh-jauh hari sebelum pilkada. Masuklah Guntur Romli dan kawan-kawan, saya mengatakannya kutip aja silahkan, saya nggak ada masalah. Para liberal udik ini ngajarin kita di Jakarta tentang pluralisme dan toleransi. Siapa lu? Bahkan sampai hari ini saya lebih hafal hitungan Cina daripada hitungan Arab. Jajal deh hitung-hitungan nama saya. Saya masih hafal, no peit, no pego, no bando. Ayo aja, saya masih hafal itu. Nah, memasuki pilkada 2017, saya waktu itu pendukung kerasnya Ahok. Kenapa? Karena dia ditolak menjadi gubernur karena dia non-muslim. Saya katakan nggak ada undang-undangnya. Lalu mulai lagi, perempuan pakai jilbab dikumpulin, kami muslim, kami pilih Ahok. Pada saat itu Anies ada di mana? Anies jadi menteri, nggak ada urusannya dengan pilkada DKI. Untuk melawan FPI yang saat itu segelintir, isu yang dibangun, isu agama. Dari mana? Dari teman-temannya Ahok. Membawa isu agama itu. Anies terlibat? Tidak. Hal itu terkonfirmasi dari buku Ahok berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama yang terbitan 2008. Dalam buku, mantan Bupati Belitung Timur itu disebut-sebut telah menyinggung Al-Quran, khususnya Al-Maidah ayat 51. Menurut politisi Demokrat, Ahok sengaja mempolitisasi Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politik hingga ia tersandung kasus penistaan agama pada 2016 silam yang akhirnya mengantarkannya ke penjara kala itu. Dari tahun 2008, kawan-kawan Ahok Center sudah memasang kuda-kuda untuk mainan SARA. Kalau Al-Maidah jelas sudah ada sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cuma Ahok yang nyala-nyalain penafsiran itu, ayat buat kepentingan politiknya. Kurang main SARA apa? Adapun pernyataan Ardi ini untuk menyambung cuitan seorang netizen yang membahas Al-Maidah ayat 51 yang disinggung Ahok dalam bukunya itu. Disebutkan dalam buku Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama, Ahok terang-terangan membahas ayat Al-Quran itu yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik. Adapun pada halaman 40 buku tersebut, Ahok mengatakan bahwa ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elite karena tidak bisa bersaing dengan visi, misi, program, dan integritas pribadi. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elite yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51, kata Ahok. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir jadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.